Oke, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai algoritma clustering. Ya, salah satu algoritma clustering yaitu K-means clustering. Ingat, algoritma clustering ini merupakan algoritma yang unsupervised learning. Kita tidak membutuhkan label untuk dataset training kita. Di mata kuliah machine learning, nanti kita juga akan mempelajari algoritma clustering yang lain selain K-means ya, yaitu DB-scan. Minggu ke-10 nanti kita akan belajar mengenai DB-scan. Tapi di video kali ini, di week ke-9, kita akan membahas terlebih dahulu algoritma yang cukup simple ya untuk melakukan clustering, yaitu K-means clustering. Oke, kita mulai dari pengertian dari clustering itu sendiri. Kita sedikit mereview apa yang sudah kita pernah bahas di week pertama mata kuliah machine learning ini, yaitu segala macam algoritma ya untuk problem solving ya. Salah satunya ini clustering. Nah, clustering ini merupakan sebuah task untuk membagi ya, mengelompokkan beberapa dataset menjadi beberapa kelompok tertentu ya. Tentunya kelompoknya pasti lebih dari satu. Kalau klasternya cuma satu ya, kita cuma punya satu kelompok kan ya. Jadi untuk algoritma clustering ini kita harus mengelompokkan data menjadi lebih dari satu kelompok ya. Dan cluster itu adalah sebuah grup ya, grup yang berisi data yang isinya itu adalah elemen-elemen yang nilainya mirip ya, similar dengan elemen yang lain dalam satu kelompok ya. Dan kelompok itu ya, kelompok dalam satu cluster itu memiliki perbedaan dengan cluster yang lain, tapi dia memiliki kemiripan dengan data yang berada di cluster yang sama. Dan tujuan dari clustering ini adalah kita akan memisahkan dataset ya dengan sebuah cara ya, yaitu dengan membuat sebuah cluster-cluster tertentu ya. Sehingga nanti ya cluster ini kita harapkan data yang ada di dalamnya ini memiliki elemen yang mirip dan dia akan memiliki perbedaan yang jauh dengan cluster yang lain. Ini perbedaan antara klasifikasi dan clustering. Kalau kita lihat yang ada di gambar di atas ini merupakan data yang akan diklasifikasikan. Jadi data yang diklasifikasikan ini memiliki yang namanya label ya. Nah, label ini merupakan data yang dimiliki oleh setiap row ya, setiap record data yang ada di dataset kita. Dan untuk klasifikasi ini datasetnya adalah dataset yang memiliki label dataset ya. Sedangkan untuk unlabel dataset ya, yaitu data untuk clustering ini kita tidak memiliki label ya. Walaupun ini ada defaulted ya, anggap saja ini bukan merupakan label dari dataset ini. Nah, dari dataset yang unlabel ini kita akan modelkan ya. Tujuannya adalah untuk melakukan segmentasi ya. Ya, segmentasi ini istilah lain dari clustering juga karena kita akan membedakan beberapa kelompok data dengan kelompok yang lain. Intinya untuk clustering ini kita bisa sebut juga sebagai segmentation ya, segmentasi, proses segmentasi yaitu kita memisahkan objek tertentu ya dengan objek yang lain dalam bentuk cluster atau kelompok ya. Beberapa aplikasi ataupun real case ya untuk clustering ini bisa kita lihat di bidang marketing ya, kita bisa melakukan market segmentation, kita bisa mengidentifikasi seperti apa pola pembelian dari customer dan juga dari proses clustering itu kita bisa merekomendasikan ya item ke customer yang baru karena kita tahu kelompok-kelompok customer yang ada di transaksi ya, transaksi record kita bisa melakukan segmentasi, kita bisa melakukan clustering dan kita tahu ya pattern ya atau tipe-tipe ya, tipe-tipe dari customer kita. Misalnya customer yang beli di supermarket, kita bisa bedakan antara customer yang memiliki umur yang muda ya umur yang muda, terus customer yang laki-laki, perempuan ya, muda, tua ya, anak-anak ya, kita bisa lihat seperti apa mereka membeli sebuah barang ya. Jadi dari record yang dimiliki itu kita bisa lakukan clustering ya. Kalau di proses yang ada di banking ya, di studi kasus di perbankan, kita bisa mengidentifikasi fraud ya. Misalnya ada transaksi yang dia memiliki
kriteria yang berbeda dengan transaksi yang reguler, yang normal ya. Jadi kita bisa identifikasi bahwa data tersebut bisa menjadi fraud atau outlier ya. Dan juga sama di perbankan ini kita juga bisa mengidentifikasi tipe-tipe customer di bank ya. Jadi nasabah itu juga punya yang namanya transaction record ya. Jadi kita bisa identifikasi misalnya kalau di bank ini clustering itu berguna untuk menawarkan kartu kredit misalnya ya. Kartu kredit ini cocok untuk customer yang polanya seperti ini ya. Jadi berbagai macam promo atau layanan yang dimiliki oleh perbankan itu bisa ditawarkan di klaster-klaster atau kelompok nasabah tertentu. Kalau di bidang insurance ya, asuransi ya sama dengan perbankan, kita bisa juga mendeteksi fraud ya. Fraud di analisis klaim analisis ya. Nah, jadi asuransi itu kan istilahnya ada asuransi kesehatan, asuransi mobil, kendaraan ya. Jadi pattern dari klaim ya, klaim yang dilakukan oleh customer itu bisa kita identifikasi juga mana yang fraud, mana yang bukan fraud ya, menggunakan teknik clustering. Oke, kalau di bidang pemerintahan ya, kita juga bisa di bidang publikasi ya, di bidang publikasi yaitu media ya, media berita, kita juga bisa secara otomatis nanti mengelompokkan ya, mengelompokkan berita-berita tertentu ke dalam kelompok tertentu. Misalnya berita di bidang politik, ya, olahraga, di bidang kesehatan, ya, makanan, dan lain sebagainya bisa kita lakukan clustering juga secara otomatis tanpa harus kita memberikan label sebetulnya. Nah, nanti algoritma clustering itu akan mengklasterkan ya, mengelompokkan dengan sendirinya berita-berita tertentu. Kalau di bidang medicine, kesehatan, kita bisa gunakan untuk mengkarakterisasi ya, mengkarakterizing, yaitu mengkarakterizing behavior dari pasien ya. Nah, itu bisa juga kita lakukan clustering. Kalau di bidang biologi ya digunakan untuk clustering genetic markers untuk mengidentifikasi apa ya ini istilahnya itu gen genetik ya, family ties ya. Jadi kayak tes DNA untuk melihat apakah orang ini memiliki kemiripan dengan saudaranya dan ya, kurang lebih seperti itu untuk yang di bidang biologi. Kalau di digital image processing ya, kita bisa gunakan untuk melakukan segmentasi image ya. Kita nanti juga akan mencoba algoritma clustering untuk memisahkan sebuah objek dengan background-nya di sebuah data citra ya. Oke, untuk clustering algoritma ini bisa kita bedakan menjadi 3 tipe ya. Tapi untuk di mata kuliah machine learning ini kita akan fokus di poin yang pertama yaitu partition based clustering dan density based clustering. Kita belajar K-means ya. K-means ini masuk ke partition based clustering ya. Dan kelebihannya kalau kita menggunakan partition based clustering ini memang lebih waktu komputasinya lebih efisien ya, lebih cepat ya. Komputasinya juga rendah ya. Nah, ini salah satunya kita bisa menggunakan K-means. Selain K-means ada juga K-median atau fuzzy C-means ya. Oke. Ada juga hierarchical clustering ya. Kita hierarchical clustering ini kita menggunakan semacam kayak tree ya. Nah, algoritma yang masuk ke hierarchical clustering ini ada aglomeratif dan divisif. Sedangkan untuk yang density based clustering ya kita akan mengelompokkan data berdasarkan density-nya ya. Density itu tingkat apa ya? Kerapatan atau jarak antara satu elemen dengan elemen yang lain ya. Nah, nanti kita juga akan belajar yang namanya DB-scan di week ke-10. Oke, kita akan fokus dulu di K-means clustering. Jadi K-means clustering ini adalah salah satu algoritma yang cukup banyak digunakan dan cukup simpel ya. Dan K-means clustering ini banyak ya digunakan untuk berbagai macam kasus clustering karena dia cukup simpel dan memang memiliki performa yang cukup bagus ya, tapi nanti tergantung dari dataset yang kita miliki. Dan ini cukup umum digunakan. Dan K-means ini akan membagi data itu menjadi subset atau cluster yang tidak overlap ya antara satu cluster dengan cluster yang lain ya. Jadi ya memang kalau kita membentuk sebuah cluster itu tidak boleh overlap ya. Tidak boleh ada satu data yang memiliki yang berada di dua kelompok tertentu ya. Oke. Jadi
K-means membagi data menjadi non-overlapping subsets tanpa adanya struktur cluster internal. Jadi di dalam cluster itu tidak boleh ada cluster lagi. Satu cluster ya sudah, itu data yang masuk ke cluster tersebut adalah data yang berada di kelompok tersebut. Tidak ada subcluster. Di dalam cluster tidak boleh ada cluster yang lain. Dan elemen-elemen yang ada di dalam cluster itu sangat mirip ya. Kita harapkan nanti elemen ataupun data yang ada di dalam satu cluster itu memiliki kemiripan yang dekat ya. Jadi kemiripannya cukup tinggi sehingga kita bisa kelompokkan ke dalam satu cluster. Sedangkan elemen yang berada di cluster yang lain ya harusnya sangat tidak mirip ya. Very dissimilar. Artinya adalah kita ingin meminimalkan similaritas ya. Ya, meminimalkan apa ya, kemiripan itu kita maksimalkan dalam satu klaster tapi kita minimalkan dengan klaster yang lain. Oke, dan K-means ini bekerja dengan cara mencari cluster center ya. Yang harus kita tetapkan nanti ya adalah kita menetapkan cluster centernya dulu. Jadi cluster center itu ya pusat atau titik pusat dari sebuah cluster atau region ya. Dan nanti cluster center itu akan kita gunakan untuk berbagai macam perhitungan ya untuk algoritma K-means clustering ini. Tapi ya perlu kita ketahui dulu bahwa kalau kita menggunakan K-means clustering kita harus tentukan dulu yang namanya cluster centernya. Oke. Nah, contohnya seperti ini ya. Ini anggap saja kita memiliki sebuah data ya. Data ini kita kelompokkan menjadi 3 kelompok ya. Ada yang warna merah, warna biru, dan warna coklat ya atau orange ya. Dan kita harapkan ya intra-cluster distance are minimized. Artinya adalah distance ya, distance dari tiap elemen dalam satu kelompok itu kita harapkan memiliki nilai yang minimum ya, sangat kecil. Tapi interclusternya ya, intercluster itu adalah jarak antara cluster satu dengan cluster yang lain itu cukup ya kita maksimalkan. Kita harus menentukan atau kita harapkan bahwa distance interclusternya cukup tinggi ya, karena dia akan membedakan satu cluster dengan cluster yang lain. Ini anggap saja kita punya data 3 dimensi ya. Nah, jadi atributnya ada 3, X, Y, sama Z misalnya seperti itu. Walaupun nanti juga dimensionnya ya, dimension atau atribut kriteria dari satu dataset kita bisa banyak ya, bukan cuma 1, 2, bisa N ya. N fitur atau N atribut ya. Nah, nanti kita bisa cari distance-nya ya. Nanti setelah ini kita akan belajar distance yang bisa digunakan untuk menghitung jarak antara satu elemen dengan elemen yang lain. Nah, untuk menghitung similaritasnya atau kita sebut sebagai distance measurement atau similarity measurement. Nah, similarity ya antara 2 poin X1 dan X2 dalam n-dimensional Euclidean space ya. Jadi anggap saja kita punya n-dimensional Euclidean space. N ini merupakan banyak fitur yang dimiliki oleh sebuah data. Nah, kita ingin mencari jarak antara X1 dan X2 ya. Kita bisa menggunakan yang namanya Euclidean space. Nah, Euclidean distance ya. Nah, Euclidean distance ini sudah pernah kita pelajari sebelumnya, yaitu untuk menghitung kemiripan atau distance antara 2 titik, 2 poin atau 2 data ya. Anggap saja kita memiliki data X1 dan X2 ya, masing-masing X1 sama X2 ini memiliki n dimensional features, yaitu X11, X12, X1 sampai X1n ini untuk nilai X1, sedangkan X2-nya X21, X22 sampai dengan X2n. Nah, kita bisa cari ya kemiripannya dengan cara mengakarkan ya hasil penjumlahan antara jarak ya tiap n features dari 2 buah data yang akan kita cari similaritasnya. Jadi akar sigma i sama dengan 1 sampai dengan sama dengan n, x1i dikurangi x2i kita kuadratkan. Nah, kita jumlahkan ya distance dari tiap fitur yang dimiliki oleh 2 titik poin atau 2 data. Setelah itu kita jumlahkan dan kita akarkan. Atau bisa kita sebut ya seperti ini ya, distance-nya itu dengan X1 min X2 dengan garis 2 seperti ini ya. Oke. Nah, misalnya ini kita memiliki
data customer ya. Data customer yang kita miliki misalnya cuman memiliki satu fitur, yaitu hanya ada umur saja. Yaitu age-nya yang customer 1 54, yang customer 2 50. Ya kan ya, kita hitung nanti. Ini harusnya bukan 34 ya, tapi 54 dikurangi 50 ya. Terus kita kuadratkan dan diakarkan, hasilnya 4. Kalau kita memiliki dua data atau dua data dengan dua fitur, yang fitur keduanya adalah income misalnya, income dalam bentuk angka ya. Jadi income-nya ini 190 US dollar misalnya, dan ini 200 US dollar. Kita bisa cari kemiripan, similaritas dari customer 1 dengan customer 2 dengan cara menghitung Euclidean distance-nya, yaitu dengan akar 54 dikurangi 50 dikuadratkan ditambah 190 dikurangi 200 kita kuadratkan juga. Terus kita akarkan ketemu 10,77. Ya, sama kalau kita memiliki 3 fitur ya. Ada education, anggap saja education ini tingkat ya, tingkat edukasinya ini 3, ini 8. Kita juga bisa cari jaraknya dengan mengurangi 3 dengan 8, kita cari gap-nya dan kita kuadratkan. Setelah itu kita akarkan ya, dan dijumlahkan dengan hasil gap ya, perhitungan gap dari fitur yang lain. Ketemunya 11,87. Oke. Oke, kita masuk ke optimisasi untuk K-means clustering ya. Nah, K-means clustering butuh yang namanya optimization ya, agar istilahnya itu agar nanti performance dari algoritma K-means kita cukup bagus. Nah, ini contohnya seperti ini. Kita akan menentukan dulu jumlah klasternya. Ya, salah satu tahapan yang ada di algoritma K-means clustering ini adalah kita harus menentukan jumlah K-nya. K atau K ya, K itu jumlah klasternya. Nah, ini kita tidak bisa secara otomatis tahu ya jumlah klaster dalam sebuah data, tapi kita sebagai human ya yang akan menggunakan algoritma K-means ini, kita harus menentukan klasternya dulu. Nah, anggap saja kita punya klaster K dan kita memiliki dataset training X1, X2 sampai dengan XM, dan X1 sampai XM ini merupakan anggota bilangan real, memiliki data ya atau fitur ya yang merupakan nilai real. Setelah itu kita harus menentukan ya, kita harus determine ya, menentukan indikator variabel RIK ya. RIK ini apa? RIK ini merupakan nilai yang isinya adalah 0 dan 1. Kalau tidak 0 ya 1. Misalnya RIK nilainya 0 berarti data ke I ya untuk klaster ke K dia RIK, kalau RIK nilainya 1 ya, kalau nilainya 1, jadi data ke I itu adalah masuk ke klaster ke K, kalau nilainya 1. Nah, nanti setiap data itu pasti memiliki RIK ya. RIK-nya tergantung dia masuk ke klaster yang mana. Kalau tidak 0 ya 1. Misalnya data ke 1 dia masuk ke klaster kedua, berarti RI2 nilainya 1. Nah, begitu juga seterusnya. Jadi RIK ini mendeskripsikan ya klaster yang mana ya, klaster yang mana untuk data X ini. Jadi X ini masuk ke klaster yang mana. Jadi nilainya cuma 1 dan 0. Dan kita juga memiliki yang namanya the centroid of cluster. Kita memiliki centroid atau pusat dari klasternya. Kita anggap saja centroid of cluster K ya, itu kita berikan simbol μk, artinya μk ini adalah cluster center dari K. Nah, cluster ini juga nilainya sama dengan data ya, dia punya yang namanya data anggota bilangan real juga ya, jadi dia punya data atribut ya, tergantung atribut yang dimiliki oleh dataset kita, jadi dia semacam kayak center of the cluster. Kita sebut sebagai μk. Nah, K ini tergantung ya, jumlah cluster kita ada berapa, 1, 2, sampai dengan K. Dan yang kita lakukan adalah kita akan meminimalisasi nilai objective function-nya. Nah, kita nanti akan bahas apa itu objective function. Tapi kita lihat dulu ya persamaannya ya. Objective function ini adalah jumlah ya, sum of squares ya, jumlah dari square of distance dari tiap X1 terhadap centroidnya atau μk-nya ya. Di mana X1 ini masuk ke klaster tersebut. Intinya adalah kita harapkan nilai J ini nilainya minimal ya.
Nah, nanti kita harapkan nilai J ini nilainya kecil ya. Dengan cara apa? Dengan cara nanti kita akan mencoba ya satu persatu jumlah klaster yang akan kita berikan ke algoritma K-means ya. Kita tidak tahu ya jumlah K berapa yang paling optimal, tapi setidaknya kita bisa menghitung nanti. Kita akan menghitung ya jumlah K yang nanti nilai J-nya itu minimal ya. Nah, kita harapkan nilai J-nya itu minimal. Nah, jadi J ini sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai dengan N, sigma K sama dengan 1 sampai dengan K, RIK ya dikali dengan Euclidean distance antara sebuah data dengan cluster centernya. Nah, oke, jadi ini Euclidean distance-nya ya. Tapi ini sebenarnya bukan Euclidean distance, tapi kita tidak akarkan ya. Kalau Euclidean distance kan kita akarkan ya. Kita punya akar di sini. Tapi ini kita cari dengan cara mengurangi antara XI dengan cluster centernya, kita kuadratkan ya, dan kita kalikan dengan RIK. Ya pasti nanti kalau RIK-nya nilainya 1 ya, kita hanya mencari yang nilai RIK-nya 1. Gitu. Jadi tiap data yang memiliki cluster, tiap data yang terassign ke sebuah cluster, nanti data tersebut akan dihitung jaraknya dengan cluster centernya, tapi menghitungnya dengan cara ini. XI dikurangi dengan mu K, terus kita kuadratkan. Dan tidak kita akarkan ya. Jadi bukan Euclidean distance di sini. Dan ini kita hitung untuk semua data kita. Data kita ada berapa ya? Tergantung ya, N data ini ya. N data dan K cluster. Oke, RIK dan mu K ya, yang meminimalisasi nilai objective function ya, yaitu RIK ini sedikit mengulang ya, RIK itu ya, jadi RIK itu nilainya 1 jika K itu ya dia memiliki ya dia tercluster atau dia masuk ke cluster tertentu. Nanti XI ini akan mencari ya nilai yang paling minimal. Kita kan nanti tadi punya yang namanya mu J ya. Mu J ini cluster centernya. Kita akan hitung dari tiap data itu dia masuk ke cluster yang mana dengan cara menghitung jarak dengan cluster centernya. Kita akan mencari nilai yang paling kecil, yang jaraknya paling kecil ya antara data tersebut dengan cluster centernya. Setelah ini nanti akan kita jelaskan simulasinya ya biar lebih jelas dalam bentuk gambar. Nah, setelah itu setelah dia mendapatkan nilai yang paling minimal, dia masuk ke cluster yang mana ya dengan cara menghitung jarak dengan cluster centernya, dia akan bernilai 1. Jadi misalnya kita punya 3 cluster, XI ini kita hitung jaraknya dengan cluster center dari cluster yang ke-1, kedua, dan ketiga. Kita cari yang paling kecil yang mana. Misalnya nilai X1 itu masuk ke cluster ke-1 karena dia nilai distance-nya dengan cluster center dari cluster ke-1 paling minimal jika dibandingkan dengan distance dengan cluster kedua dan ketiga. Nah, gitu ya. Jadi kita cari nilai yang paling minimal. Sedangkan RIK untuk ya misalnya tadi kan X1 saya coba tuliskan saja biar lebih jelas ya. Oke, misalnya kita nanti punya data X1, X2, dan X3. Nah, kita mulai hitung dari X1 dulu. X1 ini masuk ke klaster yang mana? Anggap saja kita punya yang namanya C1, C2, dan C3. Nah, C ini itu merupakan klasternya. Nah, C ini dia punya yang namanya mu ya. Mu itu adalah klaster senternya. Mu1, mu2, dan mu3. Yang akan kita hitung adalah jarak antara X1 ini dengan mu1, dengan mu2, dan mu3. Kita cari nilai yang paling minimal. Nah, anggap saja
kita punya nilai yang paling minimal itu jaraknya adalah dengan mu1. Berarti R11 ya, R11, I-nya 1 dan K-nya 1 bernilai 1. Sedangkan RI2 ya bernilai 0 dan ini 12 ya, R13 bernilai 0. Begitu juga seterusnya untuk X2 dan X3. Nanti kita hitung jaraknya, dia paling dekat dengan cluster center yang mana. Oke. Nah, cara menghitung mu ini gimana? Cara menghitungnya mu K ini cukup mudah ya. Kita nanti akan hitung rata-rata ya, rata-rata nilai yang ada di dalam klaster tersebut. Jadi maksudnya adalah kita memiliki klaster tadi kan ya, kita punya klaster. Nah, anggap saja klaster yang satu punya beberapa poin di sini. Tapi nanti klaster senternya di awal kita random ya. Nah, anggap saja kita banyak poin di sini ya. Kita punya klaster yang satu dan kita punya klaster yang dua, misalnya dengan warna yang berbeda. Saya kasih warna biru di sini misalnya. Ini klaster yang kedua. Dia punya poin-poin di sini ya. Nah, cara menghitung mu K ini gimana? Cara hitungnya adalah kita akan mencari nilai rata-rata yang dimiliki dari data yang ada di dalam klaster tersebut. Jadi nanti kita akan punya klaster senternya itu ya nilai rata-ratanya mu K ini ya, itu merupakan nilai rata-rata dari data yang ada di dalam ini. Nah, kita hitung nanti tergantung dia punya berapa dimensi ya, dimensinya berapa ya. Kita nanti hitung rata-ratanya dan nanti kita ketemu yang namanya mu K. Nah, jadi dia nilai rata-rata dari setiap data yang ada di dalam sebuah klaster. Nilai rata-rata dari tiap atribut ya atau fitur yang ada di dalam klaster. Oke. Oke, ini merupakan tahapan yang ada di algoritma K-means clustering ya. Kita harus tentukan dulu the number of K ya, jumlah klasternya berapa. Dan kita akan secara random menginisialisasi cluster centroidnya. Nah, cluster center atau cluster centroid ya. Jadi mu1, mu2 sampai mu K ini kita tentukan secara random. Dan kita akan menghitung distance ya dari tiap poin XI dengan tiap centroidnya, dari tiap cluster centernya. Dan kita akan mengassign ya di mana XI1 itu berada di klaster yang mana ya XI ini berada. Setelah itu kita akan menghitung ulang ya posisi mu K karena tiap kali perulangan nanti akan memiliki nilai mu yang berbeda. Oke, setelah itu nanti kita mendapatkan nilai mu yang baru karena tiap kali nanti kita menghitung mu ya itu nanti akan mu-nya berubah-berubah datanya karena kan tiap kali nanti looping ya perulangan nanti akan saya jelaskan itu nanti kita akan memiliki nilai mu yang berbeda karena ada data yang masuk ya baru masuk ke dalam sebuah klaster, ada yang data keluar juga ya dari sebuah klaster. Dan kita akan ulangi step dari 3 sampai 5 ini untuk ya kita akan ulangi step 3 sampai 5 sampai centroidnya itu tidak bergerak lagi. Oke. Jadi ilustrasinya seperti ini, kita punya 3 klaster di sini. Nah, ini klaster senternya yang ada di sini, sama di sini. Kita tentukan K-nya itu 3. Nah, setelah itu nanti kita hitung ya. Tiap poin ini kita hitung jaraknya dari tiap klaster sentroidnya. Dia paling dekat yang mana ya? Kalau paling dekat ini, misalnya ini ya. Ini kan paling dekat ini ya. Kalau kita lihat di sini, ini kan yang paling dekat dengan yang atasnya ini. Nah, ini yang paling dekat dengan ini misalnya. Nah, ini nanti kita hitung jarak dari tiap data itu dengan tiap cluster senternya. Ya, anggap saja ini yang paling dekat kan yang ini ya. Tadi dia masuk ke cluster yang ini. Begitu juga untuk poin-poin yang lain, misalnya ini kan paling dekat dengan ini ya. Jadi ini nanti masuk ke sini dan seterusnya. Nah, setelah kita hitung ya, di mana dari tiap data itu masuk ke klaster yang mana, nah, kita ulangi proses tersebut ya, sampai dengan klaster nilai mu-nya ini tidak berubah atau tidak bergerak ya.
Jadi nanti kan ini sudah kita hitung ya. Kita hitung distance-nya ya. Nanti kita recalculate lagi. Kita recalculate ya. Nilai mu k ini nilai mu k yang semula di sini bisa berpindah ke sini karena kita kan harus hitung nilai rata-ratanya kan. Anggap saja yang tadi ini dia kan paling dekat dengan yang paling dekat dengan klaster ini kan cuman anggap saja ini dan ini ya kalau nggak salah tadi. Kita coba lihat ya kan sama ini ya. Oh ya, ini sama ini yang paling dekat itu ini. Sama data yang ini. Cuman 5 data saja. Nah, dari 5 data ini nanti kita akan recalculate mu-nya ini, nilai mu-nya ini. Dengan cara ya tadi, menghitung nilai rata-rata dari tiap datanya. Anggap saja nilai rata-ratanya nanti munculnya di sini, pindah ke sini tadi kan ya. Ini pindah ke sini tadi. Kita coba lihat di slide berikutnya. Nah, pindahnya ke sini sih ya, ke sini. Nah, dia akan berpindah cluster centroidnya. Nah, setelah berpindah, kita hitung lagi kan sekarang berada di sini kan ya cluster centroidnya. Kita hitung lagi nanti dengan data-data yang lain ya. Kalau di sini letaknya, ini data-data yang ada di sini bisa masuk ke sini kan sekarang. Nah, kita coba lihat ke slide berikutnya. Nah, sekarang data-data yang tadi semula berwarna kuning atau masuk ke klaster yang ada di tengah ini, untuk iterasi yang kedua dia sekarang masuk ke sini, masuk di sini ya klaster yang sebelah kiri ini. Nah, terus kita hitung lagi sampai dengan tidak berpindah ya nilai klaster senternya. Nah, kalau sudah tidak berpindah, tahapannya itu tahapan K-means clustering sudah selesai. Oke. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana caranya kita menghitung nilai K yang terbaik ya. Karena K ini merupakan parameter yang harus diisi atau ditentukan oleh kita ya. Nah, salah satunya kita bisa menggunakan yang namanya elbow method, yaitu salah satu metode yang cukup populer untuk menentukan nilai K yang paling optimal. Caranya adalah dengan mencoba ya beberapa nilai K ya. Misalnya kita tentukan K1 sampai dengan K10. Nanti kita hitung yang mana yang memiliki nilai elbow yang paling kecil ya. Sorry, nilai J yang paling kecil. Tadi yang sempat kita jelaskan tadi ya. Jadi kita akan mengkalkulat ya nilai dari objective function J untuk tiap K ya. Jadi K1 punya nilai objective function berapa, nilai K2 berapa sampai dengan nilai ke-10 misalnya. Nah, terus kita plot ya K dengan J. Nah, dalam misalnya pakai matplotlib ya. Terus kita akan memilih ya nilai optimal, yang paling optimal itu menggunakan elbow method ya. Kita sebut sebagai elbow karena dia seperti ini ya. Dia merupakan titik yang mana setelah ini ya. Jadi gini, titik ini kan kalau kita lihat di sebelah kirinya dia perpindahannya cukup signifikan. Sedangkan sebelah kanannya ini perpindahannya tidak cukup signifikan. Itu kan ya. Jadi ini nilai J-nya, ini nilai J objective function-nya, ini nilai K-nya. Nah, kita tentukan K-nya dari 1 sampai 10 kan ya. Kita tahu bahwa kalau K-nya 1 nilai J objective function-nya cukup tinggi ya. Kalau 2 masih cukup tinggi juga. Tapi kalau 3 dia berpindah cukup signifikan. Berpindahnya cukup signifikan. Jadi dia perpindahan dengan nilai K sebelumnya cukup signifikan. Tapi setelah kita lihat keempat ini perpindahannya tidak signifikan. Jadi dia kayak apa ya? Titik perpindahan ya, titik bouncing point ya. Jadi dia sebelah kirinya dengan sebelah kanannya ini perpindahannya yang sebelah kiri signifikan, yang sebelah kanan tidak signifikan. Gitu ya. Jadi nilai ini yang akan nanti kita pilih. Nilai optimalnya adalah 3K-nya. Nah, jadi elbow itu the point after which the value of G start decreasing in a linear fashion. Linear fashion ya ini. Perpindahannya linear gini. Nah, enggak signifikan. Jadi titik perpindahan antara perpindahan yang signifikan dengan yang tidak signifikan. Oke, kalau kita lihat ini merupakan code ya untuk K-means clustering ya. Kita coba langsung di Google Colab nanti ya. Tapi sebelum itu saya coba jelaskan dulu mengenai ya ada perhitungan yang
cukup simple ya menggunakan Excel untuk agar Anda bisa memahami dengan lebih intuitif ya. Saya coba buka dulu. Oke, misal ini kita punya data ya. Kita punya 12 data dan data itu memiliki yang namanya atribut ya, X1 sama X2. X1 sama X2 ini merupakan fitur atau atribut yang dimiliki oleh data kita. Oke, misalnya data ke-1, X1-nya nilainya 0,66, X2-nya 4,02 dan seterusnya ya. Kita akan mengklaster ke 12 data ini, misalnya kita tentukan jumlah klasternya itu 3 ya. Kita nggak bicara elbow method dulu ya, kita bicara secara intuitif atau ya intuitif untuk mengelompokkan data ya, untuk K-means clustering dulu. Jadi jumlah datanya 12, jumlah atributnya 2. Nah, setelah itu kita tentukan dulu ya pusat awal klasternya atau cluster centernya. Ini sebetulnya nilainya ini bisa random ya. Tapi di sini anggap saja saya mengambil data 8, data 7 sama data 2 itu sebagai cluster centernya. Walaupun sebetulnya nggak mengambil data yang ada di sini juga boleh. Apapun itu boleh ya nilainya. Nanti kita bisa tentukan. Nggak harus mengambil salah satu poin yang ada di data kita. Ya, anggap saja kita mengambil saja ya. Ketiga cluster itu kita tentukan dari salah satu data kita, ya, ke-12 data kita ini. Nah, setelah itu kita akan hitung ya jarak pusat center itu dengan tiap data. Nah, kita punya cluster 1, cluster 2. Kita punya cluster 1, cluster 2 dan cluster 3 kan ya. Kita akan hitung tiap data ini ya. Kita akan hitung tiap data ini ya dengan jaraknya dengan tiap cluster menggunakan Euclidean distance. Ini Anda bisa lihat di sini, ini menggunakan Euclidean distance ya. Jadi 0,66 dikurangi 1,62 dikuadratkan dijumlahkan dengan 4,02 dikurangi 9,64 dikuadratkan dan hasilnya diakarkan. Kita cari untuk yang cluster 1. Begitu juga untuk cluster 2 dan cluster 3. Dan kita tahu jarak terpendeknya adalah ini 0,16. Nah, kita bisa assign data ke-1 itu masuk ke C2. Nah, ini pengelompokan datanya. Jadi data ke-1 kalau kita berikan angka 1 di sini berarti dia masuk ke cluster 2. Begitu juga seterusnya untuk data yang kedua misalnya. Data yang kedua kita cari nilai distance dengan cluster centernya, baik itu dengan C1, C2, dan C3. Nah, misalnya C1 ya, ini kita hitung, ini dikurangi ini, dikuadratkan, ditambahkan dengan ini, dikurangi ini, dikuadratkan, terus kita jumlahkan dan kita akarkan. Selanjutnya kita juga akan kurangi dengan ini dengan ini, kita kuadratkan, terus kita akarkan. Dan kita terakhir kita juga hitung dengan ini, ya kita kuadratkan dan kita akarkan, ya menggunakan Euclidean distance, dan kita tahu bahwa nilainya yang paling dekat adalah C3 ya. Sebenarnya kan memang ya data kedua ini menjadi senternya kan ya. Jadi C3 ini nilainya 0, jadi dia masuk ke C3. Begitu juga seterusnya ya untuk ke semua data. Nanti file Excel ini akan saya share di deskripsi video YouTube ini ya. Nanti silakan di-download langsung di description YouTube ini. Nah, ini untuk iterasi yang pertama ya. Iterasi yang ke-1. Nah, kita punya iterasi yang 1 dan kita tahu bahwa tiap data itu sudah bisa kita kelompokkan mana yang C1, mana yang C2 dan mana yang C3. Bagaimana untuk iterasi kedua? Iterasi kedua kita masuk ke sheet yang kedua. Nah, kita punya yang namanya cluster center yang baru. Karena tadi kita punya data yang baru ya. Data ini masuk cluster yang mana ya? Kita hitung nanti. Nah, jadi cluster center ini misalnya kita punya nilai 1,38 dengan 8,35 ini dengan cara apa? Dengan cara menghitung rata-rata. Ya, kita tahu ya, tadi cluster 1 kita coba kembali lagi ya, sebentar. Kita coba lihat ya, cluster 1 itu datanya ada 2, 8 sama 9. Data ke-8 sama data ke-9 masuk ke cluster ke-1. Jadi kita hitung nanti rata-rata antara 8 sama 9 untuk X1-nya. Ini kan ya. Ini kita tambahkan terus kita bagi 2. Begitu juga untuk ini kita tambahkan terus kita bagi 2 ketemu ini. Sedangkan yang cluster kedua ini cukup banyak yang masuk cluster 2 ya. Nah, kita hitung rata-rata antara data 1, 4, 6, 7, 10, 11, 12. Kita coba lihat.
1, 4, 6, 7, 10, 11, 12 ya. Kita bagi dengan 7. Kita cari rata-ratanya ya. Begitu juga untuk yang X2 dan seterusnya untuk klaster yang ketiga. Nah, setelah kita menemukan klaster yang baru, kita hitung lagi nanti menggunakan Euclidean distance. Kita hitung lagi, jadi yang data 1 yang semula tadi masuk ke klaster kedua ya. Nah, dia masuk klaster yang mana sekarang? Ternyata dia yang paling kecil masih masuk klaster yang kedua. Jadi dia masih masuk klaster kedua. Tapi ada perubahan untuk data yang berapa ini? Kita coba lihat. Data 4, 6, 7 kayaknya berubah. Nah, 4 ya, data keempat yang semula dari klaster 2 dia sekarang masuk klaster 3. Berdasarkan data perhitungan dengan klaster center yang baru. Nah, misalnya yang 4 ini kita tahu ya, kita bisa lihat yang paling kecil sekarang dengan C3. Sekarang dia masuk ke C3. Nah, setelah itu kita akan mendapatkan data yang baru ya di sini ya. Nanti kita lanjutkan untuk iterasi ketiga, iterasi keempat ya sampai ke N, sampai dengan nilai cluster centernya itu tidak berubah. Gitu ya. Itu sampai berapa iterasinya ya tergantung data kita ya, tergantung bentuk dari data kita. Oke. Kita kembali lagi ke slide ya. Itu penjelasan secara intuitif ya terkait dengan atau secara ya perhitungan menggunakan Excel untuk K-means clustering. Kita coba kembali lagi ke slide-nya ya. Ini kita masuk ke code sekarang ya. Oke, saya coba siapkan dulu code-nya di Google Colab ya. Sebentar, saya coba buka browser saya dulu. Kita coba ya untuk menggunakan Python dalam melakukan clustering menggunakan K-means. Yang pertama saya akan import dataset dulu dari scikit-learn, scikit-learn.dataset, import make_blobs ya. Oke, ini nanti datasetnya akan kita gunakan make_blobs ini, nanti datanya bisa kita buat ya. Nanti akan saya jelaskan make_blobs itu datasetnya seperti apa. Saya import matplotlib.pyplot splt. Nah, itu saya bikin sebuah variabel x, y. Oke, nanti saya jelaskan. Make_blobs number of samples. Nah, ini jumlah sampel yang kita inginkan berapa. Anggap saja kita ingin membuat 1000 sampel. Setelah itu kita tentukan juga senternya. Nah, ini kita anggap saja ingin memiliki 3 cluster, 3 center ya. Nah, jadi senternya saya buat misalnya lokasinya ada di titik 4,3 ya. Terus ada di min 2, minus 2, minus 2. Dan yang terakhir senternya berada di 1,2. Ini sekali lagi random ya nilainya, bisa ditentukan oleh kita ya. Oke, setelah itu untuk number of features-nya ya. Number of features itu ya berarti dimensi dari fiturnya itu saya tentukan misalnya 2. Terus cluster STD ya. Jadi standar deviasi dari klasternya itu dengan data yang akan ada di sekitarnya itu saya tentukan sama dengan minus 0,8 ya, 0,8. Random state-nya saya tentukan sama dengan 1. Oke. Oke, nanti Anda bisa lihat bentuk fiturnya seperti apa ya. Sebentar, saya akan coba running dulu. Ini saya membuat scatter plot ya. plt.scatter x. Jadi ini sumbu x-nya sama sumbu y-nya ya. X titik 2,1 ini lokasi x lokasi y-nya, ini lokasi x-nya karena kita punya yang namanya jumlah fiturnya itu 2. Anggap saja x1 sama x2 fiturnya ya. Ini y-nya sebenarnya nggak kepake sih ini. Yang kita pakai cuma x-nya ini. Jadi ini lokasi x-nya dan ini lokasi y-nya. Terus S-nya saya kasih 3, ini kayak ketebalan dari plotnya nanti. Terus plt.x labelnya saya tentukan misalnya ini x1 ya dan x2. X labelnya sama y labelnya ya. Yang y label ini untuk yang x2 misalnya. X2. Terus plt.show seperti ini.
Oke. Oh, matplotlib-nya ini salah ketik ya, matplotlib. Nah, ini tadi kita membentuk sebuah data yang memiliki dua fitur ya, X1 sama X2 ya. X1 sama X2. Oh, ini ya label ya. X1 sama X2. Terus kita punya 1000 data. Ini kalau Anda hitung nanti 1000 ini jumlahnya ya. Terus kita tentukan cluster centernya kan di sini, di sini, di sini, dan di sini. Oke ya, ini datanya ya. Ini bukan algoritma clustering itu bekerja, tapi kita membuat datanya saja. Ini anggap saja kita punya data itu klasternya 4,3. 4,3 itu di mana? Di sini. Terus minus 2, minus 2 itu di sini ya. Di sini minus 2, minus 2 dan 1,2 letaknya di sini cluster centernya. Terus saya membuat sebuah data dengan persebaran datanya seperti ini ya, cluster STD-nya 0,8. Jadi dia tingkat apa ya, tingkat data itu kedekatan dengan senternya itu memiliki rata-rata atau standar deviasi cluster STD-nya 0,8. Random set-nya 1 ya. Oke. Nah, ini kita sudah buat. Nah, ini anggap saja kita akan mengcluster ya data ini menggunakan K-means clustering. Tapi kita harus bikin datanya dulu kan ya. Setelah itu baru kita clustering menggunakan K-means. Oke, langkah selanjutnya kita akan melakukan clustering ya, menggunakan K-means clustering ya. Ini K-means clustering enaknya kita punya yang namanya library ya, miliknya scikit-learn untuk melakukan clustering. Jadi kita nggak perlu bikin dari awal. From sklearn.cluster import K-means ya. Setelah itu saya import juga, import numpy, snp, dan saya butuh yang namanya J ya, J objective function-nya. Nanti karena saya akan menggunakan atau ya memilih nilai J yang paling memilih nilai K yang paling optimal berdasarkan objective function-nya. Nah, karena nanti saya akan mencoba berbagai macam jumlah K ya. Karena kalau kita lihat pakai mata kita pasti tahu ini cluster yang paling optimal itu 3 kan ya. Tapi komputer kan nggak tahu. Ya, kita bisa menggunakan nilai J ini nanti untuk menilai mana cluster yang paling bagus jumlahnya ya. Ini karena nanti saya akan mencoba mulai dari K1 sampai dengan K11 ya. Dan nanti saya akan masing-masing hitung nilai J-nya. Oleh karena itu nilai J-nya ini saya bentuk dalam bentuk array. Nah, setelah itu karena tadi saya sudah menyebutkan bahwa saya akan membuat memilih nilai K itu mulai dari 1 sampai dengan 11, 1,11 ya, for K in range 1 to 11 ya. Terus saya akan melakukan K-means sama dengan ya ini variabel yang akan kita gunakan untuk menampung algoritma K-means ya. K-means ya, dia memiliki parameter number of cluster. Nah, number of clusternya ini kita tentukan menggunakan variabel K karena nanti kita akan mencoba ya mulai dari 1 K1 sampai dengan K11. Setelah itu saya ketikkan K-means.fit ya, karena K-means ini yang sudah saya tentukan parameternya akan saya coba untuk mengklasterkan data yang ada di variabel X ya. Nah, data X ini kan tadi ya. Oke, setelah itu kita bisa memiliki centroids-nya ya. Centroids-nya itu sama dengan K-means.cluster underscore centers. Oke. Jadi centroids ini untuk menentukan ya titik pusatnya itu di mana. Karena K-means ini kan tadi akan melakukan clustering ya ke data X ya sampai dengan nilai centroidnya itu tidak berubah kan ya. Nah, ini nilai centroid yang terakhir, nilai lokasi atau letak posisi mu-K ya, mu-nya, nilai mu-nya untuk cluster centernya. Nah, itu saya ketikkan cluster sama dengan k-means.predictx. Oke, nanti saya jelaskan ini kan ada fit, ada predict kan ya. Karena kita harus fitkan dulu, setelah itu baru kita predict ya. K-means ini harus di training dulu menggunakan fit. Nah, setelah itu akan diuji cobakan ke X itu sendiri kan ya. Karena kan kita unsupervised learning ya, karena dia nggak punya label ya. Berarti dia X itu ya jadi dataset training dan juga dataset testingnya. Oke, setelah itu
Saya punya J sama dengan 0. Oke, nanti saya jelaskan itu untuk apa J-nya. Kita lakukan perulangan lagi for I in range ln X ya. Nah, ini akan kita gunakan untuk menghitung nilai objektif fungsinya ya. For I in range ln X ya. Nah, setelah itu saya tentukan senternya dulu. Center nanti kan sudah kita miliki ya dari centroids ini kan ya. Nah, center sama dengan centroids, di dalamnya kita memiliki klaster I. Nah, ini artinya apa? Artinya adalah kita akan mencari ya nilai, ini kan X itu kan ada 1000 data, jadi nanti perulangannya sebanyak 1000 data. Kita mulai dari data ke-1 sampai data ke-1000. Karena tadi X ini sudah kita lakukan clustering ya. Jadi I ini misalnya data yang ke I ini kita bisa tahu I ini dia punya atau masuk ke klaster yang mana, dia masuk ke klaster yang mana gitu kan ya. Jadi data 1 sampai data 1000 itu kita sudah tahu dia masuk ke klaster yang mana. Nah, kita hitung nanti. Kita hitung data I itu dengan kita hitung jaraknya ya, kita hitung jaraknya dengan cluster senternya. Jadi centroids ya, centroids dengan indeks cluster I berarti kita akan menghitung atau mendapatkan nilai center dari data I ini. Jadi ini masuk ke dia I ini masuk ke klaster yang mana ya kan, karena kita sudah tahu dia masuk ke klaster yang mana, kita tentukan ya letak center untuk klasternya I itu punyanya berapa ya, lokasinya di mana. Jadi center ini merupakan center miliknya klaster di mana I itu berada gitu ya. Oke. Nah, kita hitung nilai J-nya ya sekarang. J plus sama dengan, ini kan J-nya semula kan nilainya 0 ya. Semula nilainya 0. J plus sama dengan np dot ln out. Oke, nanti saya jelaskan. Dot norm dengan parameter xi minus center pangkat 2. Oke, jadi saya coba kembali lagi ke slide ya untuk menghitung objective function tadi. Ya. Oke, saya coba share screen all saja. Oke. Oke, kita hitung nanti ya. Ini J itu menghitung nilai ini sebetulnya. Ini kan ya. Jadi kan ini ln out.norm itu untuk menghitung ini. XI min mu k kita kuadratkan ya. Nah, ini untuk menghitung jarak ya, menggunakan L2 norm ya. Nah, XI dikurangi mu k, terus kita kuadratkan. Nah, J plus sama dengan ini ya, kita hitung nanti. J itu kita hitung untuk tiap K ya. Nah, K1 dia punya J berapa. Nanti kalau kita next ke K berikutnya ya nilai J-nya akan mulai dari 0 lagi. Nah, J plus sama dengan ini kita hitung nanti mulai dari K1 sampai dengan K11 ya. Kita harapkan nanti nilai J-nya itu minimal ya. Tapi yang minimal itu belum tentu yang terbaik karena kita menggunakan yang namanya elbow method nanti. Kita cari titik yang nantinya ini ya. Kita cari titik yang perubahan itu menjadi titik balik ya. Jadi ini kan sebelumnya cukup signifikan tapi setelah itu dia linear perubahannya. Ini merupakan nilai yang paling bagus nantinya. Oke, saya coba fokus di code-nya dulu. Oke. Oke ya. Nah, setelah itu kita sudah hitung nilai J-nya. Kita kembali ke sini. Ini karena tadi kan J itu ingin kita simpan ke sebuah array ya. Dari J.append J. Nah, jadi nanti kita punya J itu nantinya akan menampung nilai objective function mulai dari K1 sampai dengan K11. Oke, terus kita plotkan plt.plot range 1,11 ya, karena kita punya range-nya akannya 1 sampai 11, J, saya berikan titik poinnya menggunakan O ini ya.
plt.xfix range 1 sampai 11 ya. X-nya, X-fix-nya ya. Jadi X-aksisnya nanti akan memiliki poin 1 sampai 11. Terus saya beri X label, plt.x label dengan huruf K ya, karena dia merupakan jumlahannya, dan plt.y labelnya saya tuliskan di sini dengan huruf J. plt.show. Oke, kita lihat n clusternya, n clusters ya, bukan n. Nah, kita bisa tahu di sini ya, K-nya yang 3 yang paling optimal itu dia. Karena elbow metodenya tadi, kalau kita menggunakan elbow method kan ini merupakan titik balik ya. Setelah dia berubahnya cukup signifikan, setelah itu dia berubahnya linear. Oke, nah karena nilai J-nya cukup kecil ya di sini ya. Cukup kecil, tapi setelah itu ya memang mengecil sih, cuman kan ya perubahannya tidak signifikan. Jadi yang kita pilih itu menggunakan elbow method yang dia itu merupakan titik yang semula itu perubahannya cukup signifikan, tapi setelah itu perubahannya tidak signifikan. Oke. Kita tahu sekarang ya, jumlah K yang paling optimal itu adalah nilainya 3. Setelah itu kita akan coba hanya menggunakan nilai K yang sama dengan 3. Nah, kita bisa cari di sini K-min sama dengan K-min number of clusternya kita tentukan sama dengan 3 sekarang ya. Karena kita sudah tahu nilai K 3 itu yang paling optimal. Terus kita pilih K-min.fit X ya. Terus kita tentukan centroids-nya, titik pusatnya sama dengan K-min dot cluster underscore centers. Nah, itu untuk klasternya sama dengan K-min dot predict X ya. Nanti ini kan sebenarnya sama kayak ini tadi ya. Nah, tapi kita nanti gunakan nilai yang 3. Terus kita nanti coba gambarkan di sebuah plot ya. Oke. Jadi ini untuk training, untuk testingnya ya. Oke, ini centroid untuk mengetahui nilai pusatnya. Kita akan melakukan ya, membuat sebuah plot scatter ya. Terus sumbu X-nya tadi ya sama ya. Titik 2, 0 ini untuk sumbu X-nya, atau X1-nya ini untuk X2-nya. Terus untuk C sama dengan cluster. Ini C sama dengan cluster ini kita gunakan untuk memberikan warna yang berbeda dari tiap data yang masuk ke cluster tertentu ya. Ini C itu color ya. Terus S sama dengan 3 size-nya ya. Oke. Setelah itu kita lakukan scatter lagi. plt.scatter centroids. Nah, ini untuk apa ya? Untuk menentukan titik pusatnya ya. Nah, sebentar. Ini centroids-nya. Karena kita punya yang namanya, sebentar. Nah, kita punya centroid itu 3 kan ya. Oke, sama dia juga kita gambarkan seperti ini kan ya. Ini kan semua datanya. Ini yang untuk senternya saja. Senternya kan kita punya X1 sama X2 juga kan ya. Setelah itu markernya saya kasih agar berbeda ya. Kita kasih dengan O gini. Terus size-nya kita ya berbeda, sama sebetulnya O, tapi ini kita kasih size yang lebih besar misalnya kayak gini. Size-nya 100. Color-nya kita kasih red ya. Nah, jadi ini merupakan letak semua datanya, sedangkan ini letak senternya saja. Tuh ya. Oke, terus untuk ininya saya copy saja biar nggak terlalu lama ya. Saya copy. Oke, kita coba print sekarang. Oke, kita lihat lagi. K-means is not defined. K-means sama dengan K-means ya.
Nah, ini salah ketiknya tadi ya. Oh ini kurang. Ya, ini ya harusnya besar. K-means. Oke, number of clusters-nya harusnya number of clusters. Ya, ini kita bisa tahu. Kita punya warna yang berbeda. Ini ungu, ini kuning, ini hijau ya. Terus senternya kan ini tadi ya, letaknya di sini tadi. Kita sudah tentukan. Oke. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan algoritma K-means clustering untuk proses segmentasi sebuah citra ya. Jadi proses segmentasi sebuah citra ini kita gunakan untuk memisahkan sebuah objek dengan background-nya. Dan kita bisa menggunakan algoritma clustering ya, salah satunya K-means untuk melakukan segmentasi. Ini contohnya saya akan melakukan segmentasi di buah apel ya, gambar buah apel. Nanti image-nya bisa Anda download di deskripsi video ini. Ya, jadi saya akan mengimport sebuah library namanya OpenCV ya. Nanti kalau Anda belajar digital image processing, nanti Anda akan belajar lebih detail mengenai cara import sama ekspor sebuah image ya. Tapi untuk kali ini saya hanya menjelaskan sekilas saja ya mengenai OpenCV. Jadi OpenCV ini kita gunakan untuk mengambil sebuah image ya atau sebuah gambar. Kita membaca sebuah gambar dari direktori Google Colab kita. Nah, seperti itu. Yang pertama saya akan import CV2 ya. Jadi CV2 itu singkatan dari Computer Vision version 2, sebuah library open source yang bisa kita gunakan untuk proses pemrosesan citra digital ya. Oke, setelah itu saya akan import algoritma K-means ya. Nah, setelah itu saya akan baca sebuah gambar image apple.png. Nah, ini Anda harus upload dulu ya gambar file apple.png ini. Anda drag and drop saja di direktori Google Colab ya. Jadi filenya nanti Anda drag and drop di lokasinya di sini, di area di sini ya, di file sini. Setelah itu saya membuat sebuah variabel B, G, dan R. Jadi B, G, R ini merupakan layer yang ada di sebuah image ya. Blue, green, sama red. Kalau kita menggunakan OpenCV, setiap kali kita membaca sebuah image, nanti akan otomatis terdapat 3 layer, yaitu layer blue, green, and red ya. Dan ini saya akan langsung split ya menggunakan CV2split IMG. Jadi saya akan mengambil layer blue, green, sama red itu dari image IMG ini. Oke, setelah itu saya coba lakukan konversi ya dari BGR ke RGB. Ya sebetulnya nanti waktu Anda berkuliah digital image processing ya itu ada nanti akan dijelaskan lebih detail apa itu BGR sama RGB. Jadi intinya kalau kita memiliki sebuah image yang memiliki color ya, color image itu akan ada 3 layer ya, yaitu red, green, sama blue. Tapi kalau kita menggunakan OpenCV, setiap kali kita membaca sebuah image menggunakan OpenCV, maka yang akan kita baca itu adalah urutannya blue, green, dan red ya. Oke. Setelah itu ini saya konversikan ya dari BGR ke RGB menggunakan CV2.merge RGB. Sebetulnya banyak cara ya untuk melakukan konversi BGR ke RGB. Ada library langsung dari OpenCV yang langsung membaca dalam bentuk RGB langsung, dikonversikan langsung. Tapi ini kita ikuti saja apa yang ada di slide ya. Kita menggunakan CV2.merge. Jadi yang BGR itu kita konversikan ke RGB. Setelah itu kita show ya. Yang RGB ini kita show menggunakan matplotlib. Ini akan muncul gambar seperti ini. Oke, langkah selanjutnya saya akan mengkonversikan ya dari RGB ini dikonversikan ke HSV. Hue, Saturation, and Value. Sebetulnya HSV ini juga sama seperti RGB. Jadi representasi lain dari sebuah citra menggunakan layer Hue, Saturation, and Value. Jadi dari IMHSV ini, image HSV ini, dia akan mengkonversikan IMG CV2.CVT color ini library yang kita gunakan untuk mengkonversikan dari layer atau dari tipe BGR ke HSV. Yang RGB ini kita keep dulu ya.
Yang RGB ini kita keep dulu. Sebetulnya RGB ini selanjutnya nggak kita pakai sih. Ini hanya untuk merepresentasikan gambar aslinya dari yang sudah kita baca dari file ini ya, apple.png. Oke, jadi MHSV ini kita gunakan untuk menampung gambar dalam bentuk HSV. Nah, ini kita konversikan dulu dari yang IMG. IMG ini yang tadi ya, yang BGR ya, karena seperti yang tadi saya bilang, IMG ini kalau kita membaca menggunakan shift itu nanti otomatis akan dibaca dengan tipe BGR, blue, green, and red. Oke, ini dari IMG ini kita konversikan ke HSV. Nah, setelah itu kita punya variabel HSV, ini kita split ya, cv2.split imhsv. Nah, ini terus kita tampilkan ya, tiap layer itu mulai dari hue, saturation, and value ini kita tampilkan menggunakan imshow. Nah, jadi mulai dari yang H, S, sama V kita tampilkan. Nah, kita punya 3 gambar, ini layer yang hue, ini saturation, dan ini yang value. Oke, nanti akan dijelaskan lebih detail di mata kuliah digital image processing-nya. Setelah itu kita akan konversikan dari HSV ini ke dalam bentuk gray color. Kalau kita lihat sebetulnya ini sudah dalam bentuk grayscale image-nya, tapi sebetulnya nggak seperti ini ya grayscale image. Grayscale image itu kita bisa dapatkan dengan cara mengalihkan 70% dari saturation ditambah dengan 30% dari value. Ini kalau kita tambahkan ya, kita akan memiliki sebuah image baru, dan image ini merupakan image yang grayscale. Setelah itu kita coba lakukan blurring di gambar yang sudah kita konversikan dalam bentuk grayscale. Ya, tujuannya biar kita untuk mengetes nanti algoritma clusteringnya seberapa bagus untuk bisa menangani gambar yang memiliki blur ya, blurring. Nah, ini kalau kita melihat cv2.gaussian blur ini, kita sengaja untuk melakukan blurring dengan gambar grayscale ini. Nah, nanti blurringnya itu menggunakan kernel 15x15. Ya, intinya nanti ini merupakan parameter yang kita gunakan untuk memblur sebuah gambar ya. Oke. Setelah itu kita coba tampilkan, setelah kita blurring kita tampilkan, dan ini merupakan gambar yang sudah kita lakukan blurring. Oke, jadi gambar ini nanti yang akan kita lakukan clustering untuk memisahkan objek apelnya dengan background-nya. Oke, langkah terakhir kita lakukan flattening ya. Jadi sebetulnya kalau kita memiliki sebuah image itu, kita memiliki sebuah variabel NumPy dengan dimensi 2 dimensi matriks ya. Kalau kita melakukan clustering, kita perlu melakukan konversi dulu dari matriks yang ya tadi array 2 dimensi itu kita ubah ke dalam bentuk 1 dimensi. Nah, kita menggunakan gray.flatten.reshape min 1,1. Ini nanti X ini merupakan representasi dari gambar grayscale tapi dalam bentuk vektor 1 dimensi. Oke, setelah itu kita lakukan ya, kita definisikan dulu variabel untuk k-means-nya. Kita definisikan k-means sama dengan k-means, number of cluster-nya 2. Kenapa 2? Karena kita ingin memisahkan objek itu dengan background-nya. Kita asumsikan bahwa sebuah image ini akan memiliki 2 kelompok, yaitu kelompok 1 kelompok yang background, kelompok yang kedua kelompok yang objeknya. Nah, kita lakukan fit ya, k-means.fit. Terus kita dapatkan labelnya dulu ya. Label ini kita dapatkan dari k-means.predict ya. Jadi label ini nanti yang akan merepresentasikan klasternya ya. Karena kita tahu tadi labelnya itu 2 ya, yang background sama objek ya, kita definisikan bin. Bin ini merupakan binary. Kita asumsikan bahwa yang nanti background itu kita klasternya labelnya itu 0, yang objek labelnya itu 1. Jadi bin ini sama dengan label.reshape gray.shape. Artinya adalah bin ini sebetulnya memiliki bentuk yang sama dengan X ya, tapi dalam bentuk 1 dimensi vektor. Tapi tadi kita sudah X ini, bukan X, tapi gray ya. Bin ini memiliki ya, bin ini memiliki resolusi yang sama dengan X ya, tapi sebetulnya bin ini juga sama, dimensinya sama dengan gray, tapi harus kita lakukan reshaping dulu karena bin ini dalam bentuk 1 dimensi. Bin sama dengan X ya. X itu merupakan bentuk 1 dimensi dari gambar gray. Ya kan? Jadi bin ini kita
ubah dulu ke dalam bentuk reshape dalam bentuk matriks yang sama dengan gray. Jadi nanti resolusinya sama dengan image ini. Oke, setelah kita lakukan reshaping, kita coba show ya di Matplotlib dan nanti tampilannya seperti ini. Nah, jadi yang background itu nanti memiliki nilai 0 ya, yang objek ini memiliki nilai 1. Tadi saya salah menyebutkan kalau nggak salah. Jadi yang gambarnya hitam ini itu nilai pixelnya adalah 0, merupakan cluster background. Sedangkan yang objek ini nilainya 1. Nah, jadi kalau kita punya binary image, kalau 0 itu nilainya gambar warnanya hitam, kalau 1 warnanya putih. Nah, gimana caranya agar memisahkan background itu dengan objeknya? Ya kita bisa langsung kalikan saja di sini. Nah, OBJ itu image dalam bentuk ya image yang isinya nanti adalah objek Apple-nya. OBJ sama dengan CV itu merge R dikalikan dengan bin ya. Jadi yang red itu kita kalikan dengan bin. Jadi bin kan nilainya 0 sama 1. Green kita kalikan dengan bin. Dan B itu kita kalikan dengan bin. Jadi yang background nanti otomatis akan nilainya warnanya hitam. Sedangkan yang objek ya karena kita kalikan dengan 1 ya nanti warnanya tetap sama dengan warna aslinya. R, green sama blue kita kalikan masing-masing. Terus kita show-kan. Nah, jadi otomatis seperti ini. Background-nya karena kita kalikan dengan nilai 0 ya. Jadi background itu sebetulnya kan gambar meja ya. Ini kalau kita kalikan dengan 0 ya pasti warnanya hitam. Sedangkan objeknya kalau kita kalikan dengan 1, warnanya tetap sama dengan objek aslinya. Nah, sehingga kita bisa tahu, kita bisa dapat sebuah image yang hanya objeknya saja. Seperti ini. Oke, sekian video pembelajaran kali ini ya. Silakan kalau ada pertanyaan bisa nanti didiskusikan di grup Telegram. Sekian, terima kasih.